إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kemudahan, keistiqomahan untuk bisa terus beristiqomah melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid dan melanjutkan dengan duduk beriktikaf. Nawaitul i'tikaf dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati iqamati fihi lillahi ta'ala. Niat, ya Allah, saya duduk di masjid ini dengan niat i'tikaf selama berada di sini hanya karena Allah Ta'ala. Apalagi kita isi i'tikaf kita ini dengan talabul ilm, mencari ilmu, di mana ilmu ini diwajibkan untuk dicari oleh seorang mukallaf, oleh seorang mukmin muslim yang sudah baligh dan berakal. Untuk apa? Untuk dia jadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam rangka menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bertahun-tahun mengkaji fikih sirah, yaitu mengenal sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan hidupnya, dan dari situ kita ambil beberapa hukum, maka ada permintaan dari takmir kita untuk mengkaji fikih Islami, di mana fikih Islami ini bagian dari sekian banyak ilmu yang harus kita pelajari. Kalau kita belajar ilmu yang berkaitan dengan bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana memperbaiki keyakinan-keyakinan perkara hati kita, itu biasanya banyak dikenal dengan ilmu tauhid, ilmu akidah. Bagaimana kita meyakini sifat-sifat Allah, rukun iman, gitu ya. Khususnya yang berada di pada rukun iman yang 6 itu biasanya dibahas dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah. Kemudian bagaimana kita memahami rukun Islam kita setelah kita mengimani akan kewajiban-kewajiban yang ada dalam kitab-kitab Allah, setelah kita mengimani terkait bagaimana sifat-sifat Rasul-Rasulullah, maka kita belajar pada ilmu yang praktis, di mana dikenal dengan ilmu syariat Islam yang terkadang mengerucut kepada ilmu fikih Islami, sehingga kita beragama ini ada panduan, ada tuntunan. Agama Islam, inna dina indallahil Islam, kita mengatakan bahwasanya agamaku Islam ketika kita mengikuti panduan Islam untuk kita beribadah dan mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tata caranya kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita sholat,
bagaimana kita bertaharah, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita zakat, bagaimana muamalah kita dalam menghasilkan harta benda, itulah nanti yang akan menjadi pembahasan dari ilmu fikih. Ikhwatal iman jamaah sekalian, ilmu fikih itu walaupun nantinya terdapat perbedaan antara para mujtahid, para imam, di antara imam-imam madhab khususnya, tapi kita harus meyakini bahwasannya perbedaan-perbedaan itu bukan berlandaskan hawa nafsu, tapi perbedaan-perbedaan itu berlandaskan pada tetap sumbernya, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Begitu juga dengan ijma', dan juga ada dalam ilmu usul fikih disebut dengan qiyas. Itu yang menjadi sumber hukum Islam. Jadi kita ketika belajar fikih jangan alergi dengan perbedaan. Jangankan berbeda madhab, Pak. Dalam satu madhab yang serumpun saja itu juga ada perbedaan, dan perbedaan itu adalah suatu yang wajar. Bahkan dari Nabi sendiri SAW, ketika kita belajar sirah, pernah beliau memerintahkan sesuatu, kemudian sahabatnya pun memahami perintah itu seperti A, dan sahabat yang lain memahami perintah itu seperti B. Ketika diadukan kepada Rasul, khususnya dalam kasus Quraidah pada saat itu, maka Nabi pun memberikan pandangan yang sejuk, tidak menyalahkan yang mengatakan A, tidak menyalahkan yang mengatakan B. Yang satu misalkan sholat di jamak, satunya sholatnya pokoknya aku sholat di Quraidah karena memang perintahnya seperti itu. Tapi koridornya sama-sama sholat, Pak. Yang repot itu berdebat masalah sholat, yang satunya sholat, yang satunya enggak sholat. Nah, niku yang enggak bisa. Ini sama-sama sholat, hanya saja beda gitu. Sama dengan perbedaan yang berkaitan dengan satunya kunut, satunya enggak kunut. Yang satu memandang itu kunutnya Nabi, kunut nazilah, bukan kunut yang harus setiap subuh. Yang satunya ya enggak, apa yang dilakukan Nabi walaupun sekali boleh ditiru sampai berkali-kali, sebagaimana misalkan Nabi berhaji sekali, ya kita nirunya ada yang sampai hajinya 5 kali 10 kali. Kalau enggak boleh niru sampai begitu, ruwet pembimbing haji itu. Itu dalil itu banyak, dan semuanya berlandaskan Al-Quran, hadis, kemudian juga ijma', qiyas. Dan tidak boleh kita mengatakan saya tidak istilahnya mengharuskan orang kamu harus ikut pendapat saya. Tidak boleh demikian. Karena ketika para imam ini adalah levelnya sudah bisa mengistinbat hukum dari Al-Quran dan hadis secara langsung, karena dia memahami bagaimana cara mengeluarkan hukum itu, maka kita memberikan penghormatan, kita menghargai setiap pendapat yang bersumber dari dasar ilmu itu. Maka dalam mazhab Syafi'i misalkan ada perbedaan, misalkan antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, itu biasa, Pak. Dan mereka dihargai, sama-sama dihargai. Misalkan ada perbedaan nanti antara itu antar madhab juga kita hargai, dalam madhab sendiri pun kita hargai. Ikhwatal iman jamaah sekalian, bagaimana hukum kita mencari ilmu? Hukumnya wajib bagi mereka untuk mencari ilmu yang berkenaan dengan rukun iman, rukun Islam, di mana dia menjadi tahu bagaimana menyembah kepada Allah dan tata cara menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita ini belajar, harus. Dan tidak ada kata belajar itu kalau dalam ilmu agama
dengan batasan usia. Kalau dalam dunia akademik mungkin kita mengenal usia sekian sudah tidak cocok untuk kuliah S1. Usia maksimal untuk kuliah S3 pun ketika kita mencari beasiswa ada yang membatasi 40 tahun, ada yang membatasi 45 tahun. Tapi kalau dalam urusan agama, ketika dia berusia 60 tahun tapi belum bisa membaca Al-Quran dengan baik misalkan, tidak ada alasan saya sudah lanjut usia sehingga saya pasrah dengan apa yang sudah saya dapatkan. Akhirnya tidak mau upgrade keilmuan. Atau masalah sholat, mungkin bacaannya, sholat itu kan bukan hanya rukunnya, bukan hanya gerakan af'al, tapi juga ada gerakan qaulan, perkataan. Maka ketika dia merasa dalam rukun yang bersifat qaulannya belum baik, maka dia akan memperbaiki. Terus dia perbaiki sampai dia ini akhir dari usianya atau tutup usia. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kita bersyukur bahwasannya ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar ilmu ini. Jadi kalau tadi ada ilmu tauhid, ilmu akidah yang berkaitan dengan rukun iman, atau ada ilmu syariah Islam yang berkaitan dengan rukun Islam kita, mengajarkan tata cara kita. Nanti ketika orang itu baik dalam rukun imannya dengan ilmu tauhid akidahnya, baik dalam ilmu fikihnya dengan syariat Islamnya, maka sumber terakhir atau ciri terakhir orang itu sudah mengamalkan ilmunya adalah ilmu akhlak. Ada yang mengatakan ilmu akhlak itu ilmu tasawuf, tapi ada yang nggak setuju dengan istilah tasawuf. Makanya kalau ada ulama kita yang mengatakan tasawuf modern, nah, itu ingin menjelaskan juga bagaimana sih makna dari tasawuf, bagaimana akhlak. Tapi adalah begitulah, orang mengatakan ini jengkol, ini oh bukan, atau ini apa begitu, istilah makanan aja kadang kita beda. Apalagi dalam urusan disiplin keilmuan. Yang jelas kalau kita bagi menjadi 3 garis besar keilmuan itu, kita belajar ilmu tauhid dengan akidah, dengan ilmu akidah itu bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana menemukan kebesaran Allah dengan rukun iman kita. Karena kadang kita hanya hafal malaikat ini, tugasnya ini dari kecil, tapi aplikasinya tidak ada. Kita sudah menghafalkan malaikat apa Pak yang membagikan rezeki, Mikail ya. Tapi ketika bisnis masih pakai pesugihan gitu. Berarti rukun iman kepada malaikatnya tidak diaplikasikan karena dia ragu. Jangan-jangan Mikail salah nih ngasih rezeki. Kok sepertinya meragukan tugas malaikat Mikail yang sudah Allah tentukan, yang mana tidak akan bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallah ma amarahum, tidak akan bermaksiat setiap apa yang diperintahkan oleh Allah. Katanya beriman kepada malaikat Raqibun dan Atid yang dikatakan oleh Allah, inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Ada pencatat yang ditugaskan malaikat-malaikat itu, baik yang buruk atau tidak, tapi masih berani ngejudi pakai HP sendirian di rumah. Letre. Gak ada yang ngerti aja kok, gak ada yang tahu ya. Atau masih berani itu berselingkuh, tidak ada yang tahu kan, yang versi manusia. Tapi kan sudah ada itu rukun iman itu ke situ Pak, aplikasi dari rukun iman. Oh, bagaimana melihat kejadian-kejadian alam itu bukan hanya fenomena alam. Kalau orang dalam seorang mukmin itu melihat itu, entah itu kebakaran, entah itu bencana alam, musibah, longsor, gunung meletus, dia akan mengatakan ini adalah ciptaan Allah dan tidak akan terjadi apapun kecuali dengan izin Allah, karena dialah yang mengatur segalanya. Itu orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak belajar tauhid, tidak belajar akidah, tidak belajar iman, dia akan mengatakan sepertinya alam sudah bosan bersahabat dengan kita, mari kita introspeksi diri. Jadi hanya untuk alamnya saja ya yang diperhatikan, tidak mengingatkan atau tidak mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu belajar ilmu fikih. Setelah itu, setelah diterapkan ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fikihnya, maka disitulah akhlak seseorang terlihat.
Makanya kalau kita belajar ilmu akhlak itu kan belajar sabar, bagaimana syukur, bagaimana muhasabatun nafas, introspeksi diri, bagaimana itu sebenarnya yang dibahas juga dalam ilmu tasawuf gitu. Cuman ada orang yang sudah alergi mendengar tasawuf itu, padahal kadang isinya itu ya akhlak isinya gitu. Ikhwatul iman itu satu kesatuan. Dan bagi kita yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus belajar itu bersyukurlah. Karena duduk di majelis ilmu itu akan mengalahkan pahalanya kita sholat sunnah. Dikatakan may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa orang yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka dia difahamkan terhadap agamanya. Wa inna ma ana qasimun wallahu yu'ti wa la tazalu hadhil ummah qa'imatun ala amrillah la yudhiruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Jadi kita ikhwatal iman, kalau masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk mentolabul ilm, itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Bahkan kita akan dimudahkan menuju surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang dia ini bercapek-capek mencari ilmu, bercapek-capek dia ini mengamalkan ilmunya dengan apa yang sudah dia pelajarinya, maka ini sama dengan memudahkan dirinya menuju surga, dan Allah mudahkan orang-orang yang demikian menuju kepada surganya dan keridhaannya. Semoga kita menjadi orang-orang yang demikian. Amin. Allahumma amin. Bahkan jangan lupa dalam doa kita minta kepada Allah sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan dalam surat Thaha, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikan aku tambahan ilmu. Dan ilmu itu semakin dipelajari, semakin kita merasa bodoh. Semakin kita meneliti, semakin kita merasa sangat banyak yang harus diteliti lagi. Nah, itu sifatnya pencari ilmu sejati, bukan merasa puas dengan apa yang sudah didapatkan kemudian udahlah ngene tok wis enak urip. Ya, bukan begitu ya. Jadi terus belajar. Maka dari itu ikhwatul iman, yang namanya ilmu itu tidak akan pernah habis. Maka dari itu kita belajar sedikit demi sedikit, itu pun sudah luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu apa yang kita akan pelajari dalam ilmu fikih itu? Jadi ilmu fikih itu kan ilmu tentang hukum-hukum syar'i, ya, al-ilm bil ahkam syar'iyyah, al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Bahwasannya ilmu fikih itu ilmu dengan mengetahui hukum-hukum syariat Allah yang kita dapatkan dari dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita tidak akan dapat dalam Al-Quran itu secara rinci atau detailnya. Akhirnya kita dibantu oleh para ulama kita. Begini loh tata cara sholat. Jadi kalau panjenengan nanti ngaji kitab fikih yang yang beginner, Pak. Misalkan takrib gitu ya. Kalau dalam madhab Syafi'i itu takrib. Itu langsung dia. Misalkan hal-hal yang membatalkan sholat, sebutin 1, 2, 3, 4. Kemudian syarat sah sholat 1, 2, 3, 4. Walaupun di situ tidak menyebutkan dalil, bukan berarti kita terus menuduh pengarangnya ini ngarang ilmu tidak pakai dalil plus ini. Jadi perlu dipahami, ketika beliau itu mensyarikan fikihnya itu, bahwasannya hal-hal yang membatalkan wudhu, hal-hal yang membatalkan sholat sekian, itu sudah berdasarkan ilmu. Hanya saja karena melihat yang akan diajarkan itu adalah beginner, masih tahap pemula, dia tidak mau menyibukkan dengan banyaknya dalil gitu. Sehingga apa? Pahami dulu istilahnya orang itu, kita tahu matengan, Pak. Langsung kita nikmati.
sehingga mudah untuk dipraktekkan. Nanti ketika panjenengan ngaji masuk ke tingkat advance, misalkan masuk ke fikih itu sudah tahapan fatwa, minimal lah kalau dalam tafsir itu adalah Minhajut Thalibin lah. Kemudian kita akan dapatkan dalam syarahnya Tuhfatul Muhtaj, syarahnya Mughnil Muhtaj, nanti ada syarahnya lagi Nihayatul Muhtaj. Kitab tebel-tebel tuh, bawa saja capek Pak, apalagi ngafalin, bawa kitab segini. Ini yang saya bawa ini I'anatul Thalibin, ini syarahnya Hasyiah I'anatul Thalibin ini 4 jilid, dibawa saja kemeng gitu. Apalagi ngafalin. Itu besar-besar itu dalilnya banyak di situ. Tapi kalau ada kitab fikih yang tipis-tipis, yang Fathul Qorib lah, tingkat middle itu. Kalau anak sanawiyah itu takrib biasanya, tipis-tipis. Itu memang sari-sarinya itu. Walaupun di situ tidak dicantumkan dasarnya adalah kitabullah, ayat ini, hadis ini, itu sebenarnya sudah melalui proses untuk mempermudah para pemula yang belajar dalam fikih, maka tidak disibukkan dulu dengan dalil, tapi nanti kalau dia sudah istiqomah amalnya, ditingkatkan lagi keilmuannya, sudah bisa mengamalkan yang pemula tadi, dikasih Pak derajat fatwa nanti. Jadi ada makomnya. Jangan kita menuduh kamu belajar fikih apa itu, tidak ada dalilnya plus itu. Jangan begitu. Karena nanti ada tahapannya ada. Nanti kalau dalam ayat itu ada, kita dipelajari tafsir ayat ahkam, tafsir yang nantinya mengambil hukum-hukum dari ayat-ayat yang bersumber darinya hukum. Karena tidak semua di Al-Quran 30 juz itu bersumber hukum. Hukum itu kalau dikatakan hukum, ini halal, ini haram, ini wajib, ini mandub, ini sunnah misalkan, ini makruh gitu. Ada yang mengatakan hukum itu dua Pak, kalau nggak wajib ya haram gitu aja. Ada yang 3, wajib, haram, mubah. Itu perdebatan itu panjang. Kalau katanya enggak, hukum itu ada 5, wajib, haram, mubah, makruh, sunnah. Nah begitu. Jadi begitu Pak. Jadi panjang ya. Saya baru dengar dari sebagian jamaah katanya memang di masjid ini tidak ada kajian fikih untuk menghindari perbedaan pendapat. Menarik itu perkataan itu. Oh begitu ya. Karena memang ada kisah yang menarik di Malang itu. Kalau nggak salah ya, waktu itu waktu awal-awal perumahan berdiri bangun masjid ya. Karena ayo bangun masjid kan tidak ada ormas, dalam artian tidak membedakan ormas. Dalilnya jelas, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa orang yang membangun masjid, maka dibangunkan dia di surga rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumbangan selesai, bangun selesai, malam diresmikan perdana salat jamaah subuh. Kumpul jamaahnya, monggo jenengan yang imam. Terus kata yang imam, baik, saya pakai kunut ya. Loh jangan kunut. Terus gimana? Ya yes, kita voting aja dulu. Gimana berjamaah banyak kunut. Seimbang. Akhirnya karena ruwet, wis gak jamaah-jamaah salat dewe-dewe, pulang dewe-dewe. Gara-gara gak sepakat aja. Urusan kunut bisa membatalkan salat jamaah, padahal kunut itu versi mazhab Imam Syafi'i pun jenengan ndak kunut pun ndak ada masalah. Gitu loh. Gitu ya. Jadi gitu ikhwatul iman. Kadang kita saklek dalam hal-hal yang seharusnya tidak saklek gitu. Bahkan saya punya guru dari yang dia bisa dikatakan anak ideologisnya alirannya ke Muhammadiyah gitu. Beliau mengatakan saya berani kunut, bahkan ngikut kunut bagi saudara saya yang ngimaminya tetap kunut gitu. Tidak ada masalah. Sing repot niku debat masalah kunut tapi dia tidak sholat gitu aja ya, repot. Itu yang paling repot. Sama dengan debat masalah tarawih, sampean sholat tarawih gitu setahun pisan kok cek nemene mek 11 rakaat. Nah jadi gitu sak witire setu ya mending 11 rakaat daripada sampean 23 bantere pol-polan ini. Akhir yang satunya terus ya aku gak sholat sunnah ya kok. Nah ini repot nih. Katanya saya keluar dari perbedaan pendapat di antara kalian. Terus apa? Tidak sholat. Ini tidak bisa ya. Monggo jenengan
kuat sholat banyak silakan, bagus, karena itu banyak sujud. Misalkan sholat kuatnya sedikit, ya pokoknya jangan menyalahkan orang yang sholat, karena banyak yang belum sholat Pak. Tarawih itu loh. Itu ikhwatul iman, okay? Baik. Jadi urutannya seperti apa? Urutan dalam belajar ilmu fikih itu ikhwatul iman, kita biasanya diawali dengan kitabut thaharah. Kitabut thaharah, belajar ilmu bagaimana kita bersuci. Karena terkadang dari bersuci itu kita tidak tahu caranya. Kenapa kok dikatakan oleh Allah tadi? Kenapa kok dikatakan dari Rasul misalkan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin? Karena memang ketika orang tahu ilmunya dalam beramal itu akan menjadikan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan itu Pak lebih segan kepada orang yang alim dibandingkan orang yang hanya rajin ibadah tapi tidak alim. Kenapa? Ini kalau orang alim faham dengan dasar keilmuannya, amalnya itu prospek untuk diterimanya itu luar biasa besar. Kalau amal itu kan kalau ingin diterima, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ihsanul amal itu yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu pembahasannya kalau tidak di ilmu tauhid akidah, yang banyak dibahas juga di ilmu akhlak nanti, di tasawuf itu. Kemudian kenapa kok harus berimbang antara belajar ilmu akhlak dan ilmu fikih? Karena kalau orang hanya ilmu fikihnya saja, nanti jadi pinter keblinger dia. Gimana cari hukum ya, disiasati hukum ini yang harusnya haram, ya apa caranya bisa halal ya? Yang disebut dengan hila itu. Dibikinlah solusi-solusi yang itu nanti ya kalau orang tidak takwa dia mau pakai solusi itu. Kemudian kalau hanya rajin ibadah saja, dia tidak belajar ilmu fikih tadi, pokoknya semangat ibadah, itu juga berbahaya. Karena sekali dipelencengkan oleh setan, sekali digoda, ibadahnya sia-sia. Jadi yang satu misalkan hanya belajar ilmu fikih saja, semangat ibadahnya kurang, ya tapi ibadahnya itu sedikit tapi bisa, prospek diterimanya bisa. Tapi ini sebenarnya banyak tapi bisa jadi ibadahnya tidak diterima sama sekali karena ilmunya tidak ada. Contoh, orang sholat dia membawa bangkai binatang, entah itu bangkainya apa Pak, yang dibuat perhiasan, atau mungkin dia kalungan giginya macan, di mana giginya itu dia bangkai, atau mungkin dia itu ambil bulunya apa itu ayam yang rontok itu terus dijadikan tempat bolpen lalu dibawa kemana-mana, atau bisa jadi bangkainya lalat masuk daripada kotor masukkan buat sholat, atau pas sholat nyamuk diceblek terus diusap-usap gitu, bangkainya nempel, darahnya nempel, sholat lanjut, membawa najis berarti. Atau cawiknya itu Pak yang kurang pas, jadi di ilmu taharahnya tidak lulus. Jadi ketika tahapan, kenapa dalam fikih diajarkan fikih taharah? Karena itu tahapan pertama. Lah kalau dia fikih taharahnya tidak lulus, habis pipis, mohon maaf, nggak dibasuh, ya Mr. P-nya cuma diusap, gitu. Diusap. Ini kan tidak suci akhirnya, tidak mensucikan. Diusap, usap ke sininya. Udah subur janggutnya sama kena pupuk area tadi. Habis itu sholat, takbir Pak, walaupun menggema sak Masjid Al-Iman ini tidak diterima karena tadi bawa najis, belum tuntas dari najisnya. Dan jangan diremehkan, ketika Nabi SAW berjalan melalui kuburan lalu memberikan pelepah kurma, lalu bertanya sahabat, kenapa Nabi? Katanya, sahibul makbarah ini disiksa oleh Allah gara-gara perkara yang kecil.
Apa itu? Lam yatabarra minal baul. Belum dia tuntas dalam urusan kencingnya. Bisa jadi bersucinya, bisa jadi ketika sujud masih keluar satu tetes, net gitu ya Pak ya. Akhirnya satu tetes kencing itu yang membuat dia sholatnya sia-sia, walaupun sujudnya lama, tapi karena satu tetes tadi net gitu tadi, karena tidak di falian tur salatan, belum dipelurut waktu kencing, itu perlu diajarkan. Kemudian ibadah, banyak sekali ibadah sholat. Dalam mazhab Syafi'i itu di antara hal yang membatalkan sholat seseorang adalah gerakan besar yang melebihi 3 kali berturut-turut. Misalkan tangan ini sampai sini, ini gerakan besar. Lalu dia berapa kali itu? Kepala sampai leher ini gerakan besar. Terus sholat gini-gini terus keradak. Atau misalnya apa? Goyang. Itu dianggap keluar dari hayatus sholat. Sehingga sampai urusan gatel garuk-garuk itu kita diajarkan. Begini mas, kalau garuk satu ini gerakan kecil, kalau ini gerakan kecil, sehingga kalau ada sholat begini-begini sampai selesai nggak batal, dianggap satu gerakan kecil. Begini, bukan sampai begitu detailnya bagaimana para a'immah kita ingin mengikuti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, sampai dikasih kriteria tafsilnya itu Pak, biar kita mudah Pak. Kenapa? Karena kita tidak lihat langsung bagaimana Nabi sholat gitu. Kita itu berjarak berapa? 1400 tahun dengan Nabi. Jadi kalau mau langsung ikut Nabi, lihat Nabi enak ya. Kita tidak pernah lihat, bahkan tabi'in pun tidak pernah lihat. Beliau melihat sahabat baru melihat Nabi. Nah kita ini, kalau kita mau mengatakan saya mau ikut Nabi, terus kapan jenengan lihat Nabi? Tidak bisa. Maka ketika kita melihat dan mengikuti juga para salafun saleh, itu hakikatnya kita ikut Nabi Pak. Bahkan katanya kalau kita ini mengikuti Imam Syafi'i misalkan, itu sama dengan kita mengikuti Nabi. Kenapa? Karena beliau juga mengikuti Nabi, bertahap begitu. Dan kehati-hatian beliau lebih dari kita. Bahkan ketika beliau naik ya hewan yang berkaki 4, ditanya, ya Imam, berapa kaki hewan ini, kendaraan ini? Beliau turun dulu, dicek 1, 2, 3, 4. Padahal kalaupun dia tidak ngecek 4 lah, kalau 2 lompat-lompatnya sulit, jalannya nggak stabil. Tapi beliau cek dulu. Itu apa menunjukkan? Kehati-hatian dalam menjawab suatu pertanyaan. Padahal itu pertanyaan masalah dunia, apalagi masalah hukum. Begitu Pak. Ikhwatal iman jamaah sekalian, kemudian kalau setelah kita belajar fikih thaharah, biasanya ada fikih ibadah. Fikih ibadah itu ada fikih sholat tadi, lalu ada fikih puasa, okay? Ada juga nanti bahas masalah zakat, ada juga bahas masalah haji. Saya contohkan satu aja di antara beberapa contoh. Ketika orang zakat, ketika dia tidak berdasarkan ilmu, bisa jadi dia merasa sudah zakat, namun tidak diterima zakatnya Pak. Contohnya gimana? Ada orang dengan bangganya bilang, Ustaz, saya sudah menunaikan zakat mal saya. Kemarin saya belikan sarung sekian kodi, saya bagi-bagikan. Itu zakat mal. Padahal zakat mal itu ya harus berupa uang atau emas. Karena sekarang itu emas dikonversikan dengan uang, ya uang. Lalu ada juga gara-gara dia ini pedagang, kemudian dia zakat dengan barang dagangannya, dihitung berapa kewajiban zakatnya, lalu dikonversikan ke barang dagangannya, dikeluarkan berupa zakat. Ini zakat saya dalam perdagangan. Versi dia bagus Pak. Tapi ketika kita bahas dalam ilmunya, zakat perdagangan itu bukan dengan dagangannya, tetapi dengan uang, dengan emas. Kalau kita analogikan dengan hal yang sepele saja, iya kalau pedagang itu pedagang sembako, bagi-bagi sembako agak pantas sedikit. Kalau dia pedagang rombengan alias pedagang nopo besi tua yang rombengan itulah Pak, masa panjenengan ngasih satu karung dikasih ke tetangganya yang mustahik, nopo niki
zakat mal perdagangan saya. Loh, saya buat apa rombengan sebanyak ini? Terserah sampean, saya sudah zakat. Itu Pak. Tidak cocok. Kalau dikasih ke analogi yang apa ya? Yang simple gitu Pak ya. Maka ikhwatal iman, semua harus berdasar ilmu. Itu yang ilmu zakat. Belum lagi ilmu puasa misalkan. Ini yang sudah mondok aja kadang masih salah begitu ya. Jadi ilmu puasa itu begini kan, diantaranya yang bisa menjadikan orang tidak berpuasa adalah seorang musafir. Akhirnya sudah niat mudik ke Probolinggo, karena waktu itu dari Madura naik kapal kan, dalam artiannya masyakohnya berat kan, apalagi mobilnya yang dipakai mobil tidak ada power steering, AC ya jelas, itu mesti masyakoh itu karena dehidrasi di perjalanan. Sebelum berangkat sudah makan, ditegur sama istrinya, loh sampean kok wis mangan mas? Loh aku kan musafir, mudik iki nang Probolinggo. Lu ya belum berangkat kok, ya belum musafir kok. Berangkat dulu silakan. Perjalanan kok masyakoh, baru itu boleh gitu loh. Silakan menggunakan alasan musafir. Sama Pak dalam sholat itu dengan masalah jamak qashar. Orang terkadang enak, ayo jamak takhir. Perjalanan kan, maghrib isya, jamak takhir aja. Jamak takhir itu maghrib sholatnya di waktu isya. Sholatnya di mana? Setelah nyampe rumah. Perjalanan dari Malang atau dari Madiun atau dari pokoknya yang lebih dari 84 kilo lah sebagai ukuran. Nyampenya di rumah baru sholat maghrib dan isya. Itu namanya qadha sholat maghribnya. Kenapa? Karena panjenengan bukan lagi seorang musafir. Karena sudah nyampe rumah, gitu Pak. Seharusnya Pak, sebelum nyampe rumah, kalau jenengan rumahnya di Aliman sini, Wonorejo, mana Storjo di sini, ya jangan sholat di Masjid Aliman. Mungkin jenengan sholatnya di Bungorasih gitu. Nyampe di Bungorasih, sholat dulu jamak takhir, lanjut perjalanan. Sama ketika misalkan saya mau pergi ke Jakarta, waktu perjalanannya misalkan kereta apinya jam 7:30 malam, maka kita berangkatlah dari rumah itu sebelum maghrib. Nanti di pertengahan jalan kita sholat maghrib plus jamak takdim isya, karena kita sudah keluar dari tempat kita dan kita dengan berstatus dengan musafir. Begitu Pak. Hal yang remeh seperti itu kadang masih banyak orang yang belum paham. Saya pun baru ngeh itu ditegur oleh kakak kelas waktu itu. Loh kamu sudah sholat? Kita jamak takhir. Yo kak mana jamak takhir? Sampai nggak bisa sampai gitu. Oh iya, kita nggak ngeh gitu Pak. Baru kita sadar Pak. Jadi itu pentingnya ilmu. Itu dalam fikih ibadah. Puasa, zakat, apalagi haji Pak. Haji itu Allah. Banyak orang yang urusan umroh saja sudah diajarkan berkali-kali, 2 kali manasik. Jadi saya kalau cuman ikut haji terus manasik cuman ikut 2 kali itu saya kurang mantap itu. Apalagi basicnya beliau tidak belajar sebelumnya. Jadi kita yang dulu waktu itu kita haji 2008 itu bareng mahasiswa yang lain. Waktu itu dari Yaman kan. Kita karena tidak ada pembimbingan KBH seperti itu, kita ambil kakak kelas, bahkan waktu itu adik kelas, bagi saya adik kelas yang sudah pernah haji, duduk bareng lagi, murojaah lagi. Gimana? Beliau yang ngajarkan, kita duduk di Masjid Taklim, walaupun saya kakak kelas, tapi saya belum haji waktu itu. Tapi ada adik kelas, tapi dia sudah haji, belajar lagi sama dia. Ya. Itu pun setelah itu ada kejadian yang luar biasa gitu. Sa'i itu tidak selesai. Terus dia curhat, capek ya sa'i ya. Kenapa? Hitungnya salah. Jadi kalau sa'i itu biasanya dari Safa ke Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu dihitung 1, 2, 14 kali dia. Yang menggos Pak. Pegel Pak. Dikira hitungannya salah. Sama dengan orang tawaf. Ketika tawaf itu
jadikanlah Ka'bah di sebelah bahu kirinya. Tapi saya lihat Pak, di mata kepala saya sendiri waktu umrah 2000 berapa itu ya, itu ada orang tawaf itu jalan mundur karena sibuk memvideokan jamaah yang sedang tawaf. Jadi sehingga apa? Bahu kanannya yang menghadap ke Ka'bah, bukan bahu kirinya. Nah ini kalau tidak belajar ilmu berat Pak. Untuk mabrur itu berat, mabur yang ada. Kita saja waktu dorong, ada kan mahasiswa waktu itu Pak, disuruh bantu dorongin jamaah haji yang sudah tua itu. Pak, saya mau nyalip, saya dorongin, tolong nanti posisi bahunya karena saya mau nyalip agak miring ya. Kita berusaha Pak, mengikuti apa yang ada dalam dalil itu gitu. Kalau kita punya ada ilmu. Apalagi dalam urusan ihram, Allah itu berat. Ihram itu sudah dikasih tahu aja masih lupa kok. Suruh jangan pakai celana dalam, udah mau niat ke mikot itu masih ketahuan pakai celana bal-balan. Loh Ustaz, itu Pak, celana bal-balan saya ketok. Langsung baru ditegur, siapa Pak kalau dia pakai celana yang tidak kelihatan, misalkan segitiga itu kan tidak kelihatan ke bawah, itu untung pakai celana bal-balan. Itu ilmu Pak, pentingnya ilmu. Belum lagi sudah dikasih tahu kalau ihram jangan menggunakan wewangian nggih. Masuk hotel istirahat mandi sabun Pak, sabun itu wangi pakai Pak, udah kena lagi gitu. Itu masalah haji ya. Jadi usahakan dalam melaksanakan ibadah, apalagi ibadah haji yang mahal harganya, dalam prosesnya juga lama, harus ilmu. Kalau panjenengan sudah daftar 3 tahun lagi, belajar dari sekarang gitu. Kalau perlu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sebelumnya sudah mulai nyicil belajar sampai saklek. Nah, setelah fikih ibadahnya selesai, ada pembahasan namanya fikih muamalah. Fikih muamalah itu Pak, pembahasan pertama biasanya masalah jual beli, al-bai'. Fikih muamalah itu juga membahas di dalamnya bagaimana kita itu menghasilkan harta yang halal. Jadi saya berpikir, waduh, kalau belajar fikih kemudian menerapkan ilmu fikih itu semuanya, insya Allah kita jadi orang kaya Pak. Ilmu zakat saja kan sudah dikasih tahu, zakatnya kambing 40 sekian, kalau punya kambing 40 sekian, kalau itu ngafalin sampai bosen gitu Pak. Saya mikir, kapan mau zakat punya kambing satu janda gitu. Harusnya juga diajarkan, kambing itu zakatnya kalau sudah 40 sekian, tapi gimana caranya dapat kambing 40 itu juga harusnya diajarkan di pesantren. Itu yang bikin nggak kaya-kaya itu karena teorinya dok. Prakteknya tidak ada gitu ya. Praktek untuk dapat kambing 40, 100 atau punya sapi minimal 9 gitu, itu belum diajarkan Pak. Kayaknya penting juga diajarkan walaupun sedikit-sedikit begitu, biar setelah keluar dari pesantren langsung action dia. Saya mau zakat kambing, saya harus punya kambing misalkan ya. Bagus, saya sudah belajar zakat mal, saya harus punya harta yang harus saya zakati. Sing repot niku belum belajar belum kaya, sudah dikasih ilmu zuhud dia. Zuhud adalah meninggalkan harta benda, akhirnya gak suki-suki gitu. Ya, salah belajar ilmu. Sama dengan kebalik nih, belajar ilmu waris dulu baru belajar ilmu nikah itu. Akhirnya cari pasangan itu, cari yang anak perempuan, anak tunggal yang bapaknya sudah sakit-sakitan karena dia tahu warisannya setengah gitu. Masya Allah, itu ya fikih muamalat. Jadi tadi fikih ibadah masuk di dalamnya fikih taharah, puasa, sholat, zakat, haji. Lalu nanti bertahap ada fikih muamalah. Fikih muamalah itu adalah bagaimana menghasilkan harta itu dengan cara yang benar, terhindar dari riba, jual belinya benar. Karena sekarang Pak, banyak orang mengatakan ini jual beli, tapi itu hakikatnya riba gitu. Apalagi yang letter-letter itu Pak, yang sampai gemeter ya. Sampai ada seorang suami curhat, gimana nih Ustaz hukumnya? Seorang istri dikasih harta begini, tapi dia berdalih, oh yang penting kan cukup Mas. Aku sok tuku iki, sampean ngekek aku 1 juta tapi kan cukup. Tapi dia pakai letter semua, belanja sekarang, bayarnya nanti. Tapi ada bunganya katanya. Itu yang bikin gemeter suaminya itu. Karena Pak, dosanya itu juga ditanggung nanti. Dan begitu. Ada katanya akadnya ini, saya ini akadnya mudharabah.
katanya. Lah kalau akad mudharabah itu sukses bareng, bangkrut bareng. Itu ada jamaah yang curhat. Saya dikasih modal Pak Ustaz oleh Pak Haji. Pak Haji itu bilang, ini modalin, pas untung Pak Ustaz, saya bagi-bagi Pak Ustaz. Alhamdulillah dia senang, modalnya kembali, untungnya juga dapat. Tahun berikutnya ngasih modal lagi, ternyata Pak Ustaz bangkrut. Jadi saya kena Covid waktu itu kan, ada Covid itu. Tapi Pak Hajinya bilang, loh, endi modalku? Loh ikan mudharabah Pak Haji. Bangkrut bareng. Untung bareng. Dari Pak Haji nih gitu Pak. Wis gak mau tahu aku, yang penting modalku balekno. Iki namanya riba nanti. Ya. Kalau sudah ndak mau tahu, bangkrutnya bareng itu ndak mau. Kalau untung tok yang mau bareng, ya itu riba nanti. Ya akadnya jangan mudharabah, hutang saja. Sampean hutangi wis nyaur ya, berarti nyaurnya sama dengan yang dihutangi tadi, yang dihutangkan. Itu Pak. Itu Pak Haji katanya. Kok bisa Pak Haji begitu? Loh, Pak Haji bukan jaminan seorang itu alim. Enggak, Pak. Pak Haji bukan jaminan orang itu bertakwa. Bisa jadi hajinya itu haji bonus. Atau hajinya itu haji dapat door prize, bisa. Atau dihajikan oleh anaknya, bisa. Ya. Jadi label haji itu bukan jaminan alim ya Pak ya. Sama dengan orang berpakaian selayaknya ulama. Itu biasanya memang ulama, tapi di zaman akhir tidak menjamin, kan begitu. Itu fikih muamalat. Saya percepat ya. Setelah muamalatnya bagus, bisnisnya bagus, dapat harta dengan halal bagus, maka ada pembahasan selanjutnya fikih nikah Pak. Sudah punya modal, punya bisa bayar mahar, maka nikah. Fikih nikah itu kadang juga kurang diperhatikan Pak. Kenapa demikian? Nikahnya 10 tahun, belajar fikih ini cuma 2 kali, ikut seminar pranikah atau 5 kali pertemuan. Lu 10 tahun kok ilmunya 5 kali. Akhirnya cekcok terus rumah tangganya. Tidak sadar kalau sudah bilang begini itu adalah tolak. Kalau bilang begini ini sudah hukumnya harus cerai. Itu bahaya sekali Pak. Makanya kalau ada konsultasi rumah tangga, kalau dalam fikih nikah yang paling sulit mempelajarinya bab tolak. Banyak sekali macam-macam tolak itu. Gimana kalau ngomong seperti ini, dibiarkan tolak apa tidak? Kalau misalkan ini suaminya marah kepada sana kamu pulang ke rumah orang tamu, tidak butuh aku ambek sampean. Boleh kak balik mana yang gini, kak apa? Wis dituting-tuting. Ini gimana? Apakah masuk cerai atau tidak? Itu semuanya dalam fikih nikah. Fikih nikah itu akan bahas masalah nafkah juga Pak. Akhirnya suami kalau nggak belajar fikih nikah, istrinya kerja, gak dikasih nafkah sama dia. Oh wis duit dewe kok lah apa? Gak pek dewe duitku. Nah itu Pak. Itu fikih nikahnya belum tuntas. Apalagi belajar fikih nikahnya tidak, poligami iya. Oh tambah ruwet nih. Karena fikih poligami itu khusus pembahasannya. Ya, dalam fikih nikah itu ada khusus. Setelah nikah selesai Pak, biasanya ada warisan. Makanya pembahasan fikih waris itu jatuhnya setelah fikih nikah. Warisan setelah nikah, karena sebab-sebab mewarisi antara adanya pernikahan dan adanya nasab, karena dari pernikahan itu ada nanti anak-anak yang dilahirkan. Warisan bagus, biasanya bagus, tapi kalau sudah fikih nikahnya error, warisannya tambah error lagi ya. Makanya ketika urusan warisan urwatnya misal luar biasa, dan rata-rata juga ustadz males Pak belajar fikih waris, apalagi sudah tahu tidak bakal punya warisan, males ini belajar waris. Tidak ada mau dibahas apa, nggak ada harta bapakku gak sugih gitu. Males ya. Kita pun dulu belajar fikih waris itu ya males sama, saya akui. Waktu di pondok itu, bahasa apa sih ini ya? Kayak gini-gini ngafalin ini nih. Ya karena kita nggak kepikiran urusan warisan Pak ya. Apalagi memang nggak punya warisan itu yang bikin males. Ya, itu. Setelah warisan itu Pak, biasanya cekcoknya luar biasa. Ada yang sampai paten-patenan, ada yang sampai kontok-kontokan. Kalau pengalaman saya mendampingi jamaah ketika memberikan solusi, yang namanya dulur tuh ngomongnya kayak megap-megap, berarti emosi Pak, ya, gara-gara itu. Nah, itu makanya dikasih hukum waris, fikih waris. Setelah itu karena biasanya timbul polemik dari warisan itu, ada pembahasan fikih jinayat. Fikih jinayat itu kalau orang nempeleng, terus ngantem orang, cemplung giginya, itu gimana dalam Islam? Orang membunuh orang, di Islam itu ada kisos.
Tapi tidak semua membunuh itu dihukum mati, bukan. Bisa jadi dia membunuh tidak sengaja. Dia berburu menembak kena orang. Itu pembahasannya fikih jinayat. Setelah itu ada pembahasan fikih qadha, itu terakhir. Fikih qadha itu bagaimana hakim itu seperti apa, syarat-syarat menjadi hakim seperti apa. Nah, itu insyaallah begitu. Tapi rata-rata di masjid itu muter-muter di fikih thaharah terus nih. Sampai bosan jamaah. Kapan nih fikih thaharah mandi, tapi kita belum tahu punya sebab-sebab mandi. Kapan kita nyampe ke fikih nikah, fikih waris gitu. Fikih thaharah gak hatam-hatam, soalnya pertemuannya sebulan sekali. Ya, akhirnya ustadznya meninggal, ganti lagi ustadz, mulai lagi dari depan fikih thaharah lagi. Padahal harusnya dilanjut gitu ya Pak ya. Ya kalau ingin cepat, jadi kalau 4 minggu pertama fikih thaharah, minggu kedua fikih muamalat, minggu ketiganya fikih nikah, minggu keempatnya fikih waris. Lumayan ya, agak cepat lah, dalam artian minimal itu sudah ada wawasan dikit-dikit. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ini Pak, karena ini akan kita belajar fikih. Pengantar itu sebenarnya bisa 3 kali 5 kali, tapi ya kita persingkat saja. Intinya insya Allah di kemudian hari kita akan belajar pelan-pelan fikih. Jadi kalau nanti ada dalam fikih itu kok kalau dalil ya Pak Ustaz itu, nanti tanya aja di kesempatan lain, atau bisa jadi nanti saya sebutkan lah, karena sekarang orang itu dikit-dikit dalilnya mana, repot ya repot ya Pak ya. Padahal katanya oh ini belum waktunya dikasih dalil. Nah, tapi tidak apa-apa, kita nanti coba rangkumkan bagaimana dalilnya, walaupun tidak detail kita berikan, atau nanti kalau juga ada perbedaan juga bisa kita bahas. Monggo kalau ada yang mau bertanya, menambahkan apa yang saya sampaikan, dipersilakan dari panjenengan. Wonten. Sampun nggih. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.